Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahma Mifatul Latifah dengan nomor NIM 1123170009 dari Prodi Kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi di negara Cina. Sejarah perekonomian. Tiongkok merupakan negara yang mempunyai sejarah yang sangat panjang. Negara yang dikenal dengan sebutan tirai bambu tersebut memanglah sangat menarik untuk dianalisa. Dari segi bahasa yang digunakan bangsa Tiongkok, dan juga banyak orang yang menjadikan Tiongkok sebagai tempat impian yang harus mereka kunjungi. Tiongkok merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Menurut data terakhir, jumlah penduduknya mencapai 1.360.429.000 jiwa dengan pertumbuhan penduduk rata-rata minimal 9,53%. Daerah-daerah Han, Guizhou, Qinghai, Zhejiang, dan Xia termasuk daerah yang cukup padat pertumbuhan penduduknya di atas 12%. Sementara daerah Jianbu, Hunan, Guangdong, Sichuan termasuk daerah yang relatif banyak penduduknya, yakni di atas 70 juta jiwa menurut Kusmawan tahun 2002. A. Ekonomi Tiongkok pada masa pemerintahan Mao Zedong. Dalam pemerintahan Mao Zedong dapat dibagi ke dalam dua dekade. Dekade pertama pada tahun 1949 sampai 1957 adalah proses industrialisasi dari pertanian menuju industri, sedangkan dekade kedua mulai terjadi krisis ekonomi pada tahun 1960 sampai 1962 serta pergolakan politik pada tahun 1966 sampai 1969. Mengembangkan pertanian serta berdampak pada industri-industri kecil yang mulai dibatasi oleh pemerintah. B. Reformasi ekonomi Tiongkok tahun 1978. Pada akhir masa pemerintahan Mao, lahan pedesaan tetap berada di tangan publik, yang dipantau di bawah manajemen kolektif. Selama Cultural Revolution, swasembada gandum lokal telah menjadi salah satu tujuan nasional. Pada tahun 1978, Tiongkok mulai meninggalkan sistem perencanaan bertahap dan kembali ke ekonomi yang lebih berorientasi pasar. Pada tahun 1966 sampai 1976, proses modernisasi terganggu oleh adanya revolusi kebudayaan. Adapun yang menjadi alasan dikenalnya tahun 1978 sebagai tahun reformasi ekonomi Tiongkok, diantaranya pertama, revolusi kebudayaan tahun 1966 sampai 1976 sangat tidak populer. Kedua, adanya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang pesat yang terjadi di negara-negara tetangga Tiongkok yang berorientasi pasar lebih terasa sebagai contoh bahwa ekonomi pasar dapat berkinerja dengan baik. Ketiga, untuk alasan yang disebutkan di atas, warga Tiongkok menginginkan sebuah reformasi yang berorientasi pasar. Orang Tionghoa juga menderita akibat konsekuensi ekonomi dari perencanaan pusat, termasuk kekurangan barang konsumsi, keterbatasan prioritas, dan kurangnya peningkatan kualitas. C. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pasca reformasi. Selama pemerintahan Deng Xiaoping, ia berusaha untuk mendorong kondisi ekonomi Tiongkok karena menurut pandangannya, salah satu kelemahan Tiongkok untuk terus maju adalah karena kebijakan tutup pintu yang diamalkan. Ide dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Deng Xiaoping ini adalah untuk membentuk kembali ekonomi Tiongkok selama lebih 15 tahun dijuluki sebagai Theory of Deng atau Dengisme. Sistem ekonomi di negara Cina. Yang pertama, sistem perekonomian yang dianut Cina. Salah satu contoh, Cina pernah menyambungkan atau mengekang pers di negaranya sendiri. Menurut data yang dikumpulkan organisasi reporter lintas negara, menunjukkan sampai 1 Januari 2006 lalu, jumlah wartawan yang ditahan di Cina sebanyak 32 orang. Nampak jelas kalau media diberi pengawasan yang ketat. Pembedalan dan penyitaan terhadap media juga bisa dilakukan. Yang kedua, sistem perekonomian modern Cina. Sebelumnya, dunia mengalami krisis di era 2008 sampai 2009. Akan tetapi, Cina berhasil selamat dari krisis ekonomi tersebut. Hal itu tak lepas dari kombinasi mekanisme pasar dan peran pemerintah yang tepat dalam sistem ekonomi campuran yang mereka anut. Lalu pada 2017, Cina memperkenalkan program reformasi. Hal tersebut dilakukan oleh Cina dalam rangka menanggapi argumen
Argumen kritikus ekonomi mengenai sistem pemerintahan yang sesungguhnya dianut oleh Cina. Komoditi ekspor di negara Cina. Tiongkok belum terkalahkan sebagai negara eksportir terbesar di dunia pada 2020. Nilai ekspor negeri tirai bambu pada 2020 mencapai 2.591,12 miliar US dollar atau hampir 2 kali lipat nilai ekspor Amerika Serikat. Komoditi ekspor unggulan Tiongkok adalah mesin dan peralatan angkut dengan nilai ekspor mencapai 1,2 triliun US dollar. Selain mesin dan peralatan angkut, Tiongkok juga mengekspor besi dan baja, tekstil, dan peralatan pengobatan. Negara-negara utama yang menjadi tujuan ekspor Tiongkok tahun 2020 adalah Amerika Serikat sebanyak 452,58 miliar US dollar, Hong Kong sebanyak 272,65 miliar US dollar, Jepang sebanyak 142,64 miliar US dollar, Vietnam sebanyak 113,81 miliar US dollar, dan Korea Selatan sebanyak 112,5 miliar US dollar. Produk domestik bruto pada negara Cina. PDB per kapita Tiongkok dilaporkan sebanyak 12.732.547 US dollar pada 2022. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 12.615.732 US dollar untuk 2021. Data PDB per kapita Tiongkok diperbarui tahunan dengan rata-rata 363.871 US dollar dari 1957 sampai 2022 dengan 66 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 12.732.547 US dollar pada 2022 dan rekor terendah sebanyak 68.243 US dollar pada tahun 1957. Berikut adalah grafik PDB per kapita Tiongkok dari tahun 1957 sampai 2022. Pertumbuhan ekonomi di negara Cina. Berdasarkan data yang dirilis Biro Statistik Nasional Cina, pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2023 sebesar 6,3 per tahun, namun menjadi yang tertinggi dalam rentang periode kuartal 4 pada tahun 2021 sampai kuartal 1 yaitu 2023. Dana Moneter Internasional telah memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi Cina pada tahun 2023 menjadi 5% dari 52%. Dengan krisis properti yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menghambat aktivitas ekonomi dan membebani kepercayaan rumah tangga, IMF juga memangkas perkiraan tahun 2024 menjadi 4,2% dari 4,5%. Kebijakan ekonomi di negara Cina. Cina memfokuskan kebijakan perekonomiannya dengan membuka kebijakan industrialisasi bagi investasi asing, meningkatkan hubungan dagang dengan Amerika Serikat melalui peningkatan ekspor, luasan pasar serta peran swasta yang semakin luas menjadikan peluang hubungan kerjasama antara Amerika Serikat dengan Cina lebih harmonis dibandingkan dengan masa Perang Dingin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.